risalati wal balaghati wa al-muqtadam lisani bi awqati sunnati nuzul ila tujilah warajana hasil al-hidayah wa alhamdulillah ulang bina irogi biasa melaksanakan kegiatan yang disebutkan para teori. Mudah-mudahan wasilah atau masih memberikan wasilah karena diri orang perut tadi masih dilakukan dosa Allah untuk masih dikuatkan iman Islamnya, kalau yang dikuatkan tauhidnya, kalau yang diberkahkan keilmunya, mudah-mudahan masih diizinkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insyaallah berubadas dinai waktu sebelangkan isi daripada Al-Quran. Tujuan Al-Quran itu adalah di dalam Al-Quran ayat surat Al-Imran ayat 7. Ayat-ayat yang lainnya Al-Quran ini disebutkan ayat mutasabih. Ayat mutasabih yaitu ayat dua arti. Disebutkan dua arti ayat ia adalah ada ayat secara syariat,
atau ayat bagian ayeuna hakikat adalah ayat bagian jasmani dan ada juga bagian rohani. Karena di dalam tubuh orang ada dua, jasmani dan rohani. Inilah isi yang sebenarnya Al-Quran. Cuma ayat mutasabihah banyak yang telah mengikuti dengan kecondongan dan kesesatan memakainya ayat mutasabih antara adu dua arti. Banyak di sini yang selalu tertutup dengan hijab. Hijabnya adalah alam barzakh, alam dinding yang selama ini merasakan kita terhijabnya kepada Allah. Banyak yang selalu memakai ayat mutasabihah. Tapi bila mana manusia sudah condong karena kesesatan, maka kata-katanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang dipakai itu ayat mutasabihah, kecondongan. Sebenarnya tidak ada yang bisa untuk menakwil hakikat tentang masalah ayat dan tiada yang ada kecuali hanya Allah. Bila mana manusia telah berbicara tentang masalah hakikat, itu yang dikehendaki oleh Allah. Supaya paham, kita perlu memahami babakan keilmuan ayat ini. Karena kita banyak condong telah mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Jangan sampai jamaah Masjid Al-Hidayah tersesat di sisi Allah. Berarti yang telah ini bisa kemungkinan termasuk saya sendiri. Sebelum dibukakan oleh Allah kehidupan saya mantan kafir, mantan syirik, mantan sesat. Ini adalah Deden pribadi yang selama ini mantan kafir, mantan kubur, mantan iblis, mantan setan, mantan sesat. Sebelum dibukakan oleh Allah rohaniahnya, masya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan Allah masih naudzubillah wasyukur. Insyaallah bila mana bapak-bapak ingin untuk menuju kepada Allah, umur kita tidak akan lama lagi. Mungkin besok atau lusa seperti apa kita, wajah kita. Bila mana kita sudah dimasuk ke dalam kubur, roh itu belum bisa pulang kepada Allah, akan bergentayangan. Berbentuk apa itu? Kelihatan kalau bapak sekarang ngaji lewat babakan hakikat, akan kelihatan oleh roh bahwa saya mati akan menjadi ular, saya mati akan menjadi anjing, saya mati akan menjadi babi, saya akan mati akan menjadi monyet. Di situ, di sekarang pun bisa ketahuan. Karena kalau Allah telah membukakan hijab yang selama ini kita menutupi roh kita, akan ketahuan di situ. Kita meninggal kalau kita tidak kembali kepada Allah. Karena sekarang banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah kembali kepada Allah, atau yang maut ngarana, banyak arwah-arwahnya gentayangan selalu disisa. Bukan besok lagi, sekarang posisinya lagi disisa. Alhamdulillah Allah telah membukakan hijab hati saya supaya saya mengetahui tentang masalah kepulangannya hamba-hamba manusia ini selama di alam dunia. Makanya kalau kita melihat ke pasar, melihat ke tempat yang lain, ketemu dengan makhluk hewan-hewan yang selalu bersemayam di dalam diri manusia. Itulah seandainya manusianya belum bisa pulang, atau kepulangnya belum bisa kembali ke sisi Allah, bahkan seperti dia itu seperti itu. Benar kan? Coba cek aja. Allah memberitahunya seperti apa? Allah akan memberitahunya lewat mimpi.
Ketika kita mimpi, di situ Allah ngasih taunya kita lewat mimpi karena kita